Iya, artinya dia akhirnya untuk tidak jujur. Kalau kasih tahu nanti dimarah, tengkar. Tapi Iya. kalau nggak kasih tahu, nggak bisa kasih perpuluhan. Yang pegang uang, semua orang bisa. Bayi pun bisa, istri, benar. bapak. Iya. Api Pentekosta menyala bersama. Holy Kita masuk dalam program baru hari ini, namanya Happy Family. Jadi program baru ini akan mengupas masalah-masalah keluarga, isu-isu rumah tangga, dan kita berharap program ini boleh menjadi berkat bagi Holy Lovers yang sudah berkeluarga tentunya, tapi bukan hanya untuk yang berkeluarga loh, bagi teman-teman Holy Lovers yang mau menikah, mempersiapkan diri untuk menikah, nanti kita juga akan siapkan isu-isu yang akan dibahas. Jadi kita akan masuk dalam Happy Family. Oke. Ya, kita sudah bersama dengan narasumber yang family-nya happy tentunya ya, keluarga bahagia. Bapak Pendeta Vicky Palit dan istri. Shalom. Shalom. Shalom Tante. Iya. Kami belum perkenalkan diri, nama saya Christian Dan nama saya Joy, dan pastinya dua-dua sudah berkeluarga. Amin. Tapi hari ini kita dua yang berpasangan ya. Oke, silakan bro. Baiklah, pertanyaan pertama, menurut Bapak dan Ibu, ini topiknya hari ini keuangan dalam pernikahan, keuangan dalam keluarga. Tadi lupa umumkan topik, keuangan dalam keluarga. Menurut Bapak dan Ibu, tentunya sebagai gembala, juga person yang menjalani pernikahan, apa yang biasanya menyebabkan masalah-masalah ekonomi di dalam rumah tangga? Ya, oke. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini melalui Holy Lovers yang terus memberkati banyak orang di saat-saat ini, dan sekarang bicara tentang juga masalah ekonomi dalam keluarga. Dan bagi saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ini masalah yang sangat krusial, khususnya menyangkut keuangan. Sebab ketika ada masalah ekonomi yang menyangkut keuangan, pekerjaan, juga masalah hidup, ini akan menyangkut bukan cuma satu orang, tetapi ada banyak orang, semakin banyak anggota dalam keluarga, tentunya mereka juga akan terkait dengan masalah-masalah ini. Sebab itu, kalau saya lihat tentang masalah, khususnya masalah ekonomi, lebih khusus masalah keuangan, seorang pakar keuangan dia berkata, yang namanya Jacqueline Newman ya, dari New York. Dia melihat bahwa 34% daripada permasalahan dalam keluarga, kenapa keluarga suami istri bisa bertengkar, itu 30% diakibatkan dari masalah keuangan. Bahkan ada satu data yang saya baca bahwa di Indonesia 24% terjadi perceraian karena masalah ekonomi, lebih khusus masalah keuangan. Sebab itu saya katakan ini masalah yang sangat krusial hari-hari ini dalam kehidupan anak-anak Tuhan, juga kita sebagai seorang hamba Tuhan. Apa penyebabnya? Penyebab mungkin yang paling mendasar adalah adanya pengangguran, sehingga tidak ada namanya pemasukan. Kalau tidak ada pemasukan, tidak ada pengeluaran. Tapi yang kedua adalah pengelolaan keuangan yang tidak jelas dalam keluarga. Keinginan lebih didominan daripada kebutuhan.
pasak lebih besar daripada tiang. Jadi ini masalah-masalah yang luar biasa yang terjadi, sehingga kita harus cari jalan keluar bagaimana mencari solusi terhadap masalah tersebut. Ya. Itu dari saya. Oke, baik Om, makasih buat yang pertama tadi waktu ditanyakan bahwa ada jawabannya adalah 30% masalah yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, permasalahan yang terjadi itu gara-gara keuangan. Iya. Ya, benar ya Om ya. Nah, lantas kalau kita mau lihat dalam Filipi 4 ayat 19 katakan Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Lantas kenapa banyak ya orang-orang percaya hari-hari ini mereka merasa kekurangan, gali lubang, tutup lubang, dan ya seperti itu keadaannya. Apakah Allahku tidak memenuhi kebutuhanku? Itu gimana Om? Menurut pandang Om dan Tante. Oke, ini pengalaman Paulus dalam kitab Filipi. Ada satu statement yang pernah saya baca begini. Kalau kita lahir dalam keadaan miskin, itu wajar. Tapi kalau kita menjadi tua dan mati masih dalam keadaan miskin, berarti ada sesuatu hal yang salah dalam hidup kita. Ya. Mengapa keluarga Kristen hidup dalam kekurangan? Kita banyak introspeksi. Yang pertama, ada catatan saya bahwa melalui Filipi pasal yang keempat itu, mungkin kita kurang kerja keras. Oke, kurang kerja alias malas. Malas. Iya. Baik. Ya. Dan kalau kita malas, Amsal pasal 6 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 berkata, belajarlah kepada semut untuk menjadi pekerja-pekerja yang keras. Dan biasanya orang malas ini sebenarnya dia orang pintar. Pintar buat alasan. Oh. Ya, pintar banget. Ya pintarnya di situ. Ya. Yang kedua adalah kenapa masih kekurangan? Kurang bersyukur. Namanya kurang bersyukur. Ya. Dia tidak bisa melihat peluang-peluang yang Tuhan kasih kepada dia. Yang dia lihat adalah soal kebutuhannya, bukan rencana Tuhan. Betul. Yang dia selalu lihat adalah membandingkan kebutuhannya dengan orang lain, bukan kepada rencana Tuhan. Itu yang selalu ada di dalam hidupnya, sehingga dia tidak bersyukur. Dia tidak bisa melihat apa berkat yang Tuhan berikan, sekecil apapun, untuk dia manfaatkan. Yang kecil ini tidak selamanya tetap kecil, bahwa satu kali kelak yang kecil ini akan jadi besar. Dan kalau kita kembali pengakuan daripada Paulus dalam ini di pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, bahwa Paulus di sana dalam ayat yang ke-11 dia berkata bahwa aku belajar mencukupkan diriku sendiri. Dan ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam arti bahwa dalam segala hal Paulus selalu melihat, sekalipun dalam kekurangan pasti ada kebaikan Tuhan. Sekalipun ada dalam kekurangan, pasti aku punya alasan untuk tetap bersyukur tentang berkat Tuhan. Iya. Yang ketiga, mungkin orang tersebut atau keluarga tersebut, kenapa kekurangan terus? Tidak menjadi pelaku firman. Dia banyak tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Sebab bagi saya bahwa kebenaran firman Tuhan itu mutlak. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Amin. Kalau itu tidak terjadi, bukan salah Tuhan, tetapi salah kita. Setuju. Apa penyebabnya? Mungkin kita terlalu banyak mendengar firman Tuhan, tetapi nggak menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat, Ulangan pasal yang ke-28, ayat 1 sampai 14, ada janji Tuhan. Kalau engkau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka engkau berkat-berkat ini akan mengalir dalam hidupmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang.
adonanmu diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetapi ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, ada kutub di sana. Dia cuma dengar tetapi tidak lakukan firman Tuhan. Jadi ada sesuatu yang salah. Ketika kita dengar dan lakukan firman Tuhan, ingat bahwa kita ada di dalam sebuah dimensi. Bukan manusia yang jamin keberhasilan kita. Bukan manusia yang jamin kebutuhan kita. Tetapi Allah yang berfirman itu sendirilah yang akan menjamin kebutuhan kita. Jadi kalau kita lakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, yaitu tunduk kepada firman Tuhan, dipastikan itu akan berhasil. Dan yang berikut bahwa kita seringkali lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kekuatannya Tuhan. Yeah. Ingat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, sebuah perbandingan yang jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Yeah. Tetapi ayat yang ke-7, diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan. Yeah. Kita hidup bukan karena keadaan. Mau pandemik, mau keadaan kering, tetapi kita hidup oleh iman. Karena ada jaminan. Yang menjamin itu bukan pembesar dari dunia ini, tetapi yang menjamin itu adalah pembesar surga yang matanya terus tertuju kepada orang yang terus mengandalkan Dia. Amin. 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 Dan mungkin secara umum manajemen keuangan yang salah, seperti tadi, ya, manajemen keuangan yang tidak jelas, penghasilan yang besar belum tentu itu cukup bagi kebutuhan. Tetapi ingat, penghasilan juga yang kecil itu juga tidak menentukan untuk kita terus berkekurangan di dalam setiap kebutuhan. Yang paling penting adalah dalam keluarga adalah bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke, itu dari saya. Tuhan itu pasti memenuhi firman-Nya, memenuhi janjinya. Ya. Hanya kalau orang Kristen masih kekurangan, pasti ada yang salah. Salah satunya pengelolaan keuangan gitu tadi Om ya. Oke. Sebab ada orang-orang Kristen yang kekurangan karena menghabiskan apa yang Tuhan kasih untuk keperluan, tapi dihabiskan untuk keinginan. Begitu kira-kira tadi Om ya. Akhirnya mereka berkekurangan. Ya, selain hal yang tadi juga benar. Tidak melakukan firman Tuhan, tidak setia, benar. Ya, baik. Ada orang-orang Kristen dan tidak sedikit yang menyelesaikan masalah keuangannya, mencoba menyelesaikan walaupun pada akhirnya nggak selesai dengan cara berhutang. Nah, kira-kira menurut Om dan Tante nih, nah Tante dulu deh, boleh nggak orang Kristen ngutang? Ngutang. Punya pengalaman khusus. Pengalaman khusus. Yang kadang-kadang suami nggak tahu. Salah ya. Iya. Ngutang. Sebenarnya sih boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau bisa lebih baik nggak berhutang. Karena kalau berhutang itu bikin mumet kepala, ya kan? Kalau ngutang, ya kan? Tetapi kalau ditanya bisa nggak ngutang? Bisa ngutang. Tetapi dengan catatan, kan? Dengan catatan. Misalnya kita berhutang sesuai dengan pemasukan yang kita ada. Misalnya jangan sampai kita ngutang kita nggak bisa bayar, ya kan? Padahal misalnya ngutang nih berapa juta, misalnya kan cicilannya misalnya 500.000. Padahal kita nggak mampu bayar cicilan 500.000. Nah, tapi kita paksakan, nah itu yang salah. Akhirnya kita jadi gali lubang, ya kan? Tutup lubang lagi, pinjam sana, pinjam sini, yang tadinya kecil jadi besar, ya kan? Jadi kalau kita mau berhutang, boleh, tapi harus komitmen. Kita harus bisa bayar cicilnya, itu. Kalau menurut Tante seperti itu, bisa. Bagaimana dengan yang berhutang ya kepada rentenir? Orang yang itu yang gawat. Ada persenan ya. Itu yang gawat. Hanya dililit ya. Mungkin saya kasih masukan tentang berutang ini. Ada catatan di dalam Alkitab
Yang pertama Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Dia berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan garis bawahi memberi pinjaman. Oke. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi ada yang memberi pinjaman, ada juga yang mengutangi. Jadi bagi saya utang itu masalah biasa. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, ada seorang ibu janda. Ya. Dia istri dari seorang pelayan, tetapi banyak utang. Akhirnya dia datang kepada seorang hamba Tuhan yang namanya Elisa. Dia ungkapkan hatinya, aku ada utang, kelilit utang. Tapi dalam konteks itu Elisa malah tidak marah. Kenapa kamu berutang? Tapi malah dia menantang iman daripada ibu ini. Apa yang ada padamu? Dan ibu ini berkata, buli-buli, cuma itu. Kalau begitu, pinjam semua bejana-bejana, lebih besar lagi, bejana-bejana yang ada di tetanggamu. Dan sesudah itu dia mengalami sebuah kelimpahan. Mungkin satu mendasar yang kenapa tidak boleh berutang, itu ayatnya Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Pengakuan daripada Paulus itu sendiri. Firman Tuhan berkata, jangan kamu berutang kepada siapapun juga. Tapi kalau kita lihat konteks sebenarnya itu, Roma pasal yang ke-13 ayat 8 mulai, ini bicara tentang kasih. Jadi bukan utang uang, kekayaan, tetapi kasih. Nah, kalau bicara kasih kan pengorbanan juga di sana kan, ya. Memberi juga di sana. Sebab itu prinsipnya begini, bagi saya, hutang itu bisa saja, sah-sah saja. Cuma ada catatan. Prinsipnya yang pertama adalah namanya utang harus dibayar. Ya. Ya. Baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang namanya utang harus dibayar. Mau hutang dosa, mau hutang apapun, dia harus dibayar. Jadi utang nggak dosa, tapi kalau nggak dibayar dosa, gitu Om ya? Itulah dosa. Nah, yang kedua, sebelum berutang, berdoa dulu. Ya. Dan pikir baik-baik. Apakah saya sanggup, seperti Ibu Gembala tadi katakan, apakah saya sanggup membayar utang itu sesuai dengan kesepakatan dan waktu? Betul. Sebab kalau tidak bayar juga udah dosa, apalagi berbohong. Ya. Ingat, para kolektor itu sekarang pintar. Sehingga ada slogan bahwa di masa pandemik ini jangan keluyuran kemana-mana. Jadi para kolektor sudah tahu orang-orang yang berutang ini pasti di rumah. Sebab itu mereka ini waktunya untuk menagih. Ya, menagih utang. Jadi hati-hati. Yang ketiga, PPKM, pelan-pelan menagih. PPKM. Yang ketiga adalah kalau kita berutang, ini sesuatu hal yang sangat mendesak saja. Oke. Sangat mendesak, sangat penting. Betul. Tetapi ingat, jangan sampai karena utang hidup kita hancur. Ya. Keluarga kita hancur. Itu harus dipikirkan. Dan jadi pribadi yang bisa dipercaya. Integritas itu penting. Soal utang. Wow. Jangan sampai bagaimana kita tidak berutang, bayar utang supaya tidak lagi berutang kemana-mana. Jangan sampai buka kulkas bunyinya kredit gitu ya. Buka pintu rumah bunyinya kredit. Ya. Luar biasa itu Om. Ini kalau bicara soal utang ya pasti banyak banget ya ininya ya Om ya. Karena bunga juga, bunga pinjaman. Pinjaman itu malah jadi biaya hidup, pertambahan biaya hidup kita kan dengan bunganya. Betul. Ya. Sebab itu hati-hati dengan pinjaman sekarang online, jangan sampai terjebak di sana. Betul. Ya. Kartu kredit yang menggiurkan. Ya. Jangan sampai kita terjebak oleh karena adanya utang ini.
Ya. Ya, ini hal-hal yang sering kali terjadi di rumah tangga ya Om ya. Tapi kalau begitu kita coba melihat Om sekarang, kira-kira ini kan karena berhubungan dengan uang. Kalau di sebuah perusahaan itu ada yang namanya bagian keuangan gitu ya. Nah kalau bendahara gitu ya. Nah kalau sebenarnya siapa sih yang harusnya kalau dalam sebuah rumah tangga itu yang menjadi bendahara gitu Om ya? Dan apa alasannya gitu? Gimana Om Tante? Kalau saya yang pegang uang, semua orang bisa. Bayi pun bisa, istri, benar. bapak, Ya. apalagi juga. Jadi semua pegang uang bisa. Tetapi sekarang kan masalah bukan soal pegang uang, berapa banyak yang kita pegang atau sedikit yang kita pegang. Tapi hal yang paling prinsip adalah masalah tanggung jawab dari uang itu sendiri. Nah, siapa yang menjadi bendahara dalam dalam keuangan di tengah-tengah keluarga? Bagi saya adalah perlu ada kesepakatan bersama. Ini penting, kesepakatan bersama. Bisa juga istri, bisa juga suami. Yang penting itu adalah kesepakatan. Tapi bagi keluarga saya, istrilah yang menjadi bendahara. Haleluya. Kenapa? Dia lebih tahu, dia lebih tahu mengelola keuangan, mana yang primer, mana yang sekunder. Dia adalah satu pribadi yang bisa dipercaya. Ayat-ayat bisa hilang, tetapi angka-angka keuangan nggak ada. Ayat-ayat bisa hilang. Kalau sama kita semua angka bisa hilang Om ya. Ayat mungkin diingat, angka-angka udah hilang semua. Itulah dia. Oke. Ya benar. Silakan. Ya. Kalau menurut Tante siapa yang harus jadi bendahara? Kalau istri kan dia lebih tahu kebutuhan apa yang ada di dalam rumah tangga. Misalnya kebutuhan, ya kan, anak sekolah, kebutuhan bayar listrik, semua kita yang tahu semua kan. Kalau biasanya kalau suami taunya beres. Selesai. Kenapa? Karena kita memang yang ada di rumah ya, kita yang ada di rumah kebanyakan kalau kita khususnya bapak-bapak yang kerja kan, mereka kerja dari pagi pulang sampai malam, dia nggak tahu ya kan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibayar mungkin kan. Tapi kalau istri dia tahu apa yang harus dia lakukan ya, khususnya dalam pembayaran inilah ya. Biasanya kalau saya sebagai bendahara, biasanya pendapatan misalnya pemasukan yang pertama saya sisihkan itu perpuluhan. Itu perpuluhan wajib saya sisihkan dulu ya. Kebutuhan primer. Iya. Selesai perpuluhan, barulah saya bisa bayarkan untuk anak sekolah, bayar listrik, bayar air, biaya hidup untuk makanan segala macam ya kan. Tetapi saya juga sisihkan berapa persen dari pemasukan itu saya tabung, biar cuma ya mungkin bukan masalah besarnya, tapi seberapa yang bisa berapa persen saya tabung untuk apa? Ya untuk ke depan siapa tahu ya kan. Nanti ada kebutuhan yang mendadak, yang kadang anak sekolah kan kuliah, kadang ada kebutuhan yang mendadak mah harus seperti ini ya. Kita udah siap pegang uang, udah ada tabungan, itu harus ada karena bagaimanapun keadaan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Jadi kita harus siapkan seberapapun yang ada bisa kita tabung. Bukan masalah besar ya. Berapa persen kita sisihkan tabung. Ya, setuju. Ya. Ya, makanya nyanyi hati senang walaupun tak punya uang itu laki-laki. Kalau istri-istri nggak pegang uang itu bisa galau. Itu kebutuhan suami. Lagu untuk suami. Iya benar. Baik. Lalu bagaimana dengan keluarga yang dua dompet ya, dalam tanda kutip dua dompet. Jadi suami
kelola gajinya sendiri untuk pos tertentu, lalu istri kelola gajinya sendiri untuk pos tertentu, uangku, uangmu, uangmu gitu. Ya kadang-kadang, Ma kemarin ngutang sama aku 300.000, balikan. Ah itu bagaimana? Gitu ya. Oke, Bagaimana ya. menurut Tante? 2 dompet dalam satu keluarga ya. Ya. Selama tidak menimbulkan masalah, itu nggak apa-apa. Oke. Selama tidak menimbulkan masalah, itu nggak apa-apa. Karena ini bukan masalah dosa atau tidak, tapi lebih lagi kepada efektif dan efisiennya sehubungan dengan keuangan itu sendiri. Bagi saya, kembali lagi lah ke kebenaran firman Tuhan. Ya. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, dia berkata begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi suami istri, keluarga itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk satu dompet. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh, satu juga keuangan. Satu dompet. Jadi tidak ada uang istri, tidak ada lagi uang suami. Yang ada adalah uang bersama. Uang bersama. Uang bersama. Ya. Setuju. Tapi yang paling penting adalah dalam keuangan ini keterbukaan, Benar. kepercayaan, dan juga tanggung jawab. Jadi kalau istri dipercayakan, kalau kami istri dipercayakan sebagai pemegang dompet, dia harus terbuka dengan keuangan. Dia harus dipercaya soal keuangan dan bertanggung jawab soal keuangan itu sendiri. Ya, oke. Wah, ini menarik ya menurut saya, karena ini yang paling sulit sebenarnya. Makanya itu bisa jadi ledakan besar gitu ya, kayak bom ya di rumah tangga. Tetapi gimana ini Om? Kalau kita melihat kehidupan keluarga Kristen nih ya, kadang kan ada yang dalam satu keluarga ini Om ya, suami istri ini beda dalam hal memberi, khususnya mereka kayak tadi seperti Tante bilang, ya saya harus sisihkan dulu persepuluhannya, kemudian saya harus sisihkan dulu untuk persembahan anak-anak, persembahan ini dan itu. Artinya satu suka memberi, satu enggak. Level imannya beda. Iya, level imannya beda. Yang satu takut Tuhan, yang satu ya takut habis duitnya. Takut hantu. Takut hantu. Yeah. Jadi bagaimana ini dengan kehidupan seperti ini ya, buat si ini waktu dia lakukan akhirnya jadi dimarahi sama misalnya sama pasangannya, baik suami atau istri gitu loh. Gimana tanggapan orang buat Om Tante dengan hal seperti ini? Oke. Dalam pasangan suami istri, konteks keluarga, ada hal-hal kelebihan. Suami punya kelebihan, istri punya kelebihan. Kalau pria katanya itu lebihnya di pikiran. Jadi masuk akal. Jadi cerita sama dia harus masuk akal. Tapi kalau istri, itu keunggulannya ada di perasaan. Jadi mungkin tadi ketika pendeta khotbah, istri itu menangis karena pembangunan gereja belum, dan mendorong supaya dia tergugah dengan perasaan supaya kasih, ya menggugah. Tapi sampai di rumah dia konseling sama suami, kita mau kasih ini. Suaminya mikir, wah itu 5 juta terlalu besar. Nah itu kan terlalu besar. Jadi ada sebuah perbedaan, yang satu semangat, yang satu tidak. Bagi saya, kikir atau pelit itu masalah manusiawi. Manusiawi yang di dalamnya tentu ada hubungannya dengan mungkin nilai budaya, sifat atau karakter, atau juga pola pikir seseorang. Dan pola asuh juga mungkin ya Om ya? Bisa. Dalam keluarga yang seperti itu. Iya. Tetapi yang menjadi tugas kita sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana merubah sifat. Ya.
bagaimana merubah mindset seorang, pola pikir dia. Ya. Bukan dengan kekuatan kita tentunya, tetapi dengan doa dan firman Tuhan. Sehingga betul-betul pikiran Kristus melekat di hatinya. Kasih Kristus melekat di dalam hidupnya. Jadi tugas kita aja, jangan paksa dia. Mungkin hari ini dia sebagai jadi hambatan untuk memberi, berkorban. Tetapi kekuatan firman akan mengubah hidupnya. Satu kali kelak, orang yang menghambat justru menjadi motivasi untuk dia memberi. Karena alasan yang paling mendasar. Ya. Itu. Siap. Jadi harus didoakan terus ya Om ya. Doa. Tapi Benar. pengajaran firman juga terus dinyatakan. Sebab itu kehendak Tuhan. Ya. Kalau engkau mau berhasil, tapi kalau dia nggak mau diubah, ya udah, itu terserah dia. Baik. Tapi jangan dicampakkan, terus Ya. didoakan terus. Iya. Jadi kalau misalnya Om nih, dia diam-diam, misalnya si istri atau si suami diam-diam supaya nggak ketahuan nih. Gimana nih Om? Itu apakah salah buat? Karena kalau dia tahu dan dia tahu ini kebenaran, dia harus Ya. lakukan. Ya kan gitu. Tapi ya artinya akhirnya dia jadi diam-diam. Apakah dalam hal ini salah satu pasangan ini salah dalam hal dia memberi atau justru dia mau menjaga naungan berkat untuk keluarganya? Ini gimana? Kebenaran versus etika. Iya, kebenaran versus etika. Nggak gitu ya. etis tapi ya, Nggak etis, ya kan dia harus bersembunyi diam-diam gitu. Ibarat gerilya dari bawah untuk bisa keluarganya diberkati katanya gitu ya. Itu Tidak ada keterbukaan ya. Iya, artinya dia akhirnya untuk tidak jujur. Kalau kan? kasih tahu nanti dimarah, tengkar. Tapi Iya. kalau nggak kasih tahu, nggak bisa kasih perpuluhan, Iya. nggak bisa berkorban. Akhirnya diam-diam gitu. Salah nggak? Gimana? Kebenaran terus dijunjung tinggi. Mm-mm. Kebenaran harus dilakukan. Sebab Allah yang akan membela juga kebenaran ketika kita lakukan kebenaran. Amin. Tapi masalahnya adalah cara penyampaian, hikmat. Benar. Misalnya seorang suami yang kasih dan istri nggak tahu, atau sebaliknya. Iya. Jadi kalau seorang suami yang ngasih, hikmat aja memberi pengertian kepada dia. Bagaimana cara kita ngomong Iya. tentang apa yang kita beri, supaya kita juga nggak, sebab kebohongan pasti akan juga terbuka di kemudian hari. Nah, Betul. kita kasih, misalnya aku kasih beri sesuatu di gereja, tapi nggak usah bilang jumlahnya, sebab masalah jumlah juga jadi pikiran sama istri kan. Nah, Iya. jadi masalah bukan soal memberi, masalah jumlah. Nah itu, jadi pinter-pinter kita memberi penjelasan tentang apa yang kita beri. Cerdik seperti ular, Tulus tulus seperti merpati gitu kali Om ya. Itu top. Pas. Iya. Oke, Baik. luar biasa ini. Pertanyaan berikutnya ini Om Tante, apa yang harus dilakukan oleh sebuah keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi? Ya, misalnya karena masa pandemi ini suami di PHK, sementara keterampilan juga terbatas, sudah lamar sana, lamar sini, coba sana, coba sini gagal. Akhirnya kesulitan keuangan terjadi. Apa yang kira-kira harus dilakukan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan seperti ini? Oke, tentu. Ketika kita menghadapi kesulitan keuangan, ada satu pesan khusus, jangan pernah mengeluh. Tetap bersyukur apapun yang sedang kita alami. Jangan pernah kita bandingkan hidup kita dengan tetangga. Oh, dia ada mobil baru, kita nggak punya. Ada motor baru, kita nggak punya. Iya. Bandingkan hidupmu dengan rencana Tuhan. Amin. Itu paling pasti. Ya. Dan jangan pernah minder. Hidupmu adalah kekayaan bagi saya. Hidupmu adalah satu potensi yang luar biasa. Bagaimana bisa merubah keadaan kalau engkau bisa melihat hidupmu
bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Bahwa di dalam hidupmu sebenarnya ada potensi yang luar biasa. Coba gali itu. Ada seorang berkata ini, profesor berkata, the power of kepepet. Oh, Ya. Jadi masa susah, coba gali potensi-potensi, kekuatan-kekuatan, kembangkan apa yang ada pada kita sehingga menghasilkan sesuatu. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Ya. Misalnya kita putus kerja, kita buat apa di rumah? Sekarang online, masak di rumah. Aku nggak bisa online, ada anak-anak bisa. iya. Ya. Atau apalagi banyak hal. Sekarang di masa pandemi, suami istri gencar cari bunga. Coba kita bisa jual beli bunga dengan modal yang sangat sederhana. Jadi ada hal-hal saja. Jadi dalam diri kita bukan orang yang kaya, tetapi di dalam diri kita ada kekayaan. Selama kekayaan ini tetap ada, engkau punya dasar untuk membalikan sebuah keadaan. Ya. Wow. Oke, dari tante mungkin. Tip untuk mengelola keuangan, ya kan? Ya. Kesulitan keluarga. Sekaligus bisa tips lah mengelola keuangan gimana gitu ya, Tan. Iya. Iya. Ya. Kita harus tahu detail pemasukan dan pengeluaran. Sekali lagi jangan pemasukan sedikit, pengeluaran lebih besar, gitu Ya. kan? Nah itu yang paling bahaya. Biasanya ibu-ibu matanya itu selalu lihat barang-barang yang sebenarnya nggak perlu dibeli, tapi dia beli, ya kan? Tergoda dengan keinginan. Tergoda dengan keinginan. Ya. Ya kan? Betul. Nah, jadi itu bukan kebutuhan tapi keinginan, ya kan? Nah itu yang seringkali membuat ya keuangan dalam rumah tangga jadi sulit, ya kan? Dan kedua, coba pangkas kebutuhan yang tidak penting, gitu. Ya, pangkas kebutuhan yang tidak penting. Apa sih yang nggak terlalu penting? Nggak usah, kita mulai pangkas, ya kan? Beli handphone. Nah, beli handphone misalnya, ya kan? Oh aku harus beli yang merek inilah, Apple lah, harga 5 juta, 4 juta, ya kan? Padahal 1 juta pun 2 juta udah bisa dipakai, ya kan? Artinya seringkali kan kebutuhan anak-anak kadang mereka menuntut kan, aku harus beli ini, tapi saya bilang enggak. Pokoknya apa yang ada cukup itu saja, nggak usah terlalu memaksa, itu artinya, ya kan? Tidak memaksakan, dia pangkas kebutuhan yang tidak penting. Jangan tunda membayar semua kewajiban. Ini yang pertama, harus dibayar dulu semua. Misalnya bayar air, bayar listrik, kebutuhan perpuluhan, itu harus diutamakan, ya kan? Nah itu semua kewajiban diselesaikan, maka pengelolaan keuangan untuk operasional dan kebutuhan sehari-hari akan lebih mudah jika semuanya udah selesai, ya kan? Yang keempat, sekali lagi, belajarlah menabung. Belajarlah menabung, karena yang menabung itu penting. Kan udah rasakan kalau nggak nabung, kadang ada kebutuhan mendadak, kita nggak bisa buat apa-apa kan? Nah, itulah yang seringkali mengutang, ya kan? Iya, benar. Tapi kalau kita setidaknya ada sedikit saja tabungan kita nggak terlalu pusing. Jadi saat ada kebutuhan mendadak, tidak ada kesimpanan, ya kan? Nggak terlalu pusing. Jangan apalagi sampai mengutang gara-gara itu, ya kan? Karena kebutuhan yang mendadak mungkin kan. Nah, buat daftar belanja bulanan itu juga penting. Ya kan, belanja bulanan apa sih, misalnya beli rinso, beli sampo, semua kita udah tahu nih berapa pengeluaran, ya kan? Jadi kita data semua, kurangi biasa jajan. Nah ini jajan juga menghabiskan, betul, menambah biaya, ya kan? Nah, seringkali jajan ini juga daripada jajan lebih baik buat makanan di rumah, ya kan? Udah banyak, kenyang lagi semua, ya kan? Beli di sana berapa sekian nggak kenyang juga, ya kan? Biayanya juga besar. Nah jajan ini juga membuat keuangan kita bisa membludak, tidak stabil, membludak. Jadi itu tips supaya kita bisa menjaga keuangan dengan baik. Wow. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Asik ya, seru ya. Iya. Bicarain uang seru.
tapi waktu juga yang membatasi kita. Iya, betul. Luar biasa sekali Om, Tante. Terima kasih banyak buat waktu kesempatan ini. Mungkin closing statement Iya, di dari akhir ini. Om dan Tante. Kelolalah keuangan dengan baik, ya kan? Supaya keadaan rumah tangga kita baik-baik saja dan semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya. Oke, dari Om. Bagi saya adalah satu statement, ujian kesetiaan seorang suami itu dilihat dari ketika dia kaya. Tapi sebaliknya, ujian kesetiaan seorang istri, wanita, dilihat ketika dia miskin. Nah, ketika kita dipercaya sesuatu, olah itu dengan baik, sambil mengucap syukur, bekerja keras, jangan menyerah oleh karena keadaan. Ingat, janji Tuhan ada pada kita. Bergerak dalam janji Tuhan, maka saya percaya masa depan kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Termasuk juga kebutuhan kita dipelihara oleh Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagian yang kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Jadi demikian Holy Lovers, bincang-bincang kita tentang keuangan dalam keluarga. Kalau saya boleh menyimpulkan, ada 3 hal besar yang kita bisa terima hari ini. Ya. Bagaimana supaya keuangan kita survive, diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus setia kelola keuangan dengan baik. Ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Poskan keuangan yang ada kepada hal yang butuh. Kayak kalau masih ada sisa, boleh untuk keinginan. Jangan lupa investasi, tabungan, dan bayar utang. Nah, itu juga tadi ya. Mengenai pengelolaan. Yang kedua, setia menerima berkat Tuhan. Dan bagaimana supaya berkat Tuhan kita terima, berdoa, bersyukur, bekerja, dan kembangkan kreativitas. Dan yang ketiga tadi yang kita terima, setia memberi. Setia memberi. Sebab dengan memberi, Tuhan juga akan memberkati kita. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk family yang happy yang menjadi narasumber kita hari ini. Om Peggy Palit dan Tante Christina, terima kasih Om. Tuhan berkati Om Tante. Tuhan berkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Puji Tuhan, demikianlah program Happy Family episode 1 hari ini. Kita akan ketemu di isu-isu dan topik-topik lainnya di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, God bless.